Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Hidayah, NIM 2005036013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan tentang literasi mengenai pasar modal syariah. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama, pengertian pasar modal syariah. Yang kedua, perkembangan pasar modal syariah. Yang ketiga, dasar hukum pasar modal syariah. Yang keempat, operasional pasar modal syariah. Yang kelima, fungsi dan peran pasar modal syariah. Yang keenam, manfaat pasar modal syariah. Yang ketujuh, produk pasar modal syariah. Yang kedelapan, jenis instrumen investasi yang dijual. Yang kedelapan, mini riset pasar modal syariah. Yang pertama, pengertian pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah? Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum, perdagangan, efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara teoritis, pasar modal atau capital market didefinisikan sebagai perdagangan instrumen kekuatan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam modal sendiri maupun hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Ada juga menurut para ahli, yaitu Martellena dan Malinda, pasar modal terdiri dari kata pasar dan modal. Jadi, pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat pertemuannya permintaan dan penawaran terhadap modal, baik bentuk ekuitas maupun jangka panjang. Yang kedua, menurut Fahmi dan Hadi, pasar modal adalah tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan, menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau memperkuat modal perusahaan. Yang kedua yaitu perkembangan pasar modal syariah. Pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas. Pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, membuka cabang bursa efek untuk pertama kali di Indonesia yang bertempat di Batavia, yaitu Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sehingga dibangun secara besar-besaran agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik. Maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat ini adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama
Vereniging for the Effecten Handel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, yaitu Jakarta, dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Yang ketiga yaitu dasar hukum pasar modal syariah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Yang keempat, operasional pasar modal syariah. Yang pertama, dalam melihat kinerja pasar modal syariah, maka indikator yang dapat digunakan antara lain dengan melihat perkembangan instrumen-instrumen atau produk-produk yang ada pada pasar modal syariah. Adapun gambaran produk-produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, obligasi syariah atau suku. Pada prinsip atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasi, yang dapat berupa ijarah, mudharabah, musyarakah, atau yang lainnya. Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah berdasarkan akad sewa atau suku al-ijarah, di mana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Sukuk bukan instrumen utang piutang dengan bunga riba seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi. Sukuk diterbitkan dengan suatu underlying aset dengan prinsip syariah yang jelas. Yang kedua, saham syariah. Produk syariah lain di BEJ yang juga muncul sebelum hadirnya pasar modal syariah adalah Jakarta Islamic Index atau JII. JII merupakan pengelompokan saham-saham 30 emiten yang dipandang paling mendekati kriteria syariah. Mulai diluncurkan pada tahun 2000, seleksi yang dilakukan terhadap saham-saham yang dimasukkan dalam kelompok JII meliputi seleksi yang bersifat normatif dan finansial. Bahasan yang kelima, fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Yang keenam, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Dan yang keenam, manfaat pasar modal syariah. Yang pertama, bagi emiten. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain: satu, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu bagi investor. Sementara bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain: yang pertama, nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tersebut
pada peningkatannya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Pembahasan yang ketujuh mengenai produk-produk pasar modal syariah. Yang pertama, saham atau efek syariah. Yang kedua, suku. Yang ketiga, reksadana syariah. Yang keempat, efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Yang kelima, dana investasi real estate syariah atau disebut DIR syariah. Yang kedelapan, jenis instrumen investasi yang dijual. Yang pertama, emiten penjual saham. Yang kedua, indeks saham. Yang ketiga, mekanisme transaksi. Yang kesembilan, mini riset pasar modal syariah. Saham syariah di Indonesia saat ini adalah 433 saham. Berikut ini adalah daftar saham syariah. Yang pertama, Astra Agro Lestari Tbk. Yang kedua, AC Hardware Indonesia Tbk. Yang ketiga, Akasa Wira Internasional Tbk. Yang keempat, Adikarya Persero Tbk. Yang kelima, Polisem Indonesia Tbk. Yang keenam, Adaro Energi Tbk. Yang ketujuh, ASEA Sejahtera Mina Tbk. Yang kedelapan, Aneka Gas Industri Tbk. Yang kesembilan, Akbar Indo Makmur Sinmek Tbk. Yang kesepuluh, PT Astra Internasional Tbk. PT Astra Internasional Tbk. PT Astra Internasional Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra Internasional Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 280,3 triliun sesuai anggaran dasar perseroan. Kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Di sini saya akan menampilkan video. Silakan menyaksikan. Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pasar modal syariah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.